Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tú sin mí, y me llevo el deber. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan melakukan uji regresi linear sederhana atau biasa disebut uji T. Nah, sebelum kita melakukan pengolahan data, kita harus tahu apa itu tujuan, syarat uji regresi linear sederhana, dan dasar pengambilan keputusannya. Nah, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen variabel X terhadap variabel terikat atau variabel dependen variabel Y. Nah, tujuan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas, di mana variabel bebas ini adalah variabel X terhadap variabel terikat, di mana variabel terikat ini adalah variabel Y. Adapun syarat uji regresi linear sederhana yaitu valid dan reliable, di mana artinya data itu harus valid dan reliable khusus untuk data primer. Dan yang kedua, normal dan linear, artinya data harus lolos uji asumsi dasar yang mencangkup uji normalitas dan uji linearitas. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, di mana jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, di mana jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data dalam uji regresi linear sederhana. Di sini kami sudah membuat data yang akan kami olah. Kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan: masuk ke aplikasi SPSS, kemudian kita masuk ke variable view, di kolom name baris pertama kita isi X, dan di baris kedua kita isi Y. Dan untuk kolom label di baris pertama kita isi stres kerja, dan baris kedua kita isi kinerja pegawai. Kemudian kita masuk ke data view, lalu kita masukkan data yang kita olah. Kita ambil dari Excel yang sudah kita tempel. Kita copy, kita paste di aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita masuk ke bagian analis. Pilih regression, kemudian kita pilih linear. Nah, di bagian stres kerja kita masukkan di independen, dan kinerja pegawai kita masukkan ke dependen.
Untuk method kita pilih enter. Kemudian yang lainnya kita defaultkan saja, klik OK. Kemudian hasil output yang akan kita paparkan akan muncul seperti gambar yang kami paparkan. Baik, di sini sudah keluar output dari data yang sudah kita olah tadi di dalam aplikasi SPSS. Di sini saya akan menjelaskan apa saja arti-arti dari output ini. Yang pertama yaitu di sini ada output variable entered atau removed. Di sini kita output ini menjelaskan bahwa tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear yang sudah kita gunakan. Dalam hal ini dimasukkan variabel stres kerja sebagai variabel independen dan kinerja pegawai sebagai variabel dependen. Sedangkan ini artinya yaitu metode yang kita gunakan yaitu metode enter. Selanjutnya output yang ini disebut dengan output model summary yang menjelaskan yaitu besar nilai korelasi ini R ini atau hubungan yaitu hubungan data yaitu sebesar 0,813. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,661 yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas atau stres kerja terhadap variabel terikat atau kinerja pegawai sebesar 66,1%. Yang ketiganya yaitu variabel output coefficients, di mana arti dari output coefficients ini yaitu angka A yaitu angka konstan dari under standard coefficient. Dalam kasus ini nilainya sebesar 35,420. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada stres kerja atau variabel X, maka nilai konsisten kinerja pegawai atau Y adalah sebesar 35,420. Selanjutnya dia ada nilai B yaitu angka koefisien regresi yang nilainya sebesar min 0,511. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja atau X, maka kinerja pegawai atau variabel Y akan meningkat sebesar min 0,511. Karena nilai koefisien regresi bernilai minus, ini nilainya minus 0,511, maka dengan demikian dapat kita katakan bahwa stres kerja atau variabel X berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai atau variabel Y, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut ini yang saya tunjuk ini, yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X, yaitu Y sama dengan 35,420 ini adalah nilai A yang kita dapat dari sini tadi tabel ini, dan minus 0,511 ini kita dapat dari tabel berikut ini, yaitu nilai B dikali X. Di selanjutnya kita melakukan uji hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana, di mana uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Hipotesis yang kita gunakan dalam analisis regresi linear sederhana ini yaitu H0 sama dengan tidak ada pengaruh stres kerja atau variabel X terhadap kinerja pegawai atau variabel Y. HA sama dengan adanya pengaruh stres kerja
variabel X terhadap kinerja pegawai variabel Y. Nah, di sini sementara itu untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, dalam arti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, kita dapat melakukan uji hipotesis dengan cara membandingkan nilai signifikan atau sig dengan probabilitas nilainya 0,05, atau bisa juga dengan cara lain, yakni membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, di sini yang pertama kita lakukan uji hipotesis membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Adapun yang menjadi dasar yang dalam pengambilan keputusan dalam analisis regresi ini dalam nilai signifikan, yaitu yang pertama, jika nilai signifikannya lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa pengaruh stres kerja atau X terhadap kinerja, bahwa adanya pengaruh stres kerja terhadap atau variabel X terhadap kinerja pegawai atau variabel Y. Yang keduanya syaratnya yaitu sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai atau Y. Nah, kita lihat di output koefisien ini di sini dinilai, kita lihat nilai signifikannya yang 0,001 ini. Ini adalah nilai signifikan yang hasil dari output dari data yang kita input tadi di dalam aplikasi SPSS. Nah, berdasarkan output tersebut, kita ketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,01 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa HO-nya ditolak. HO itu adalah hipotesis O ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh stres kerja atau X terhadap kinerja pegawai Y. Nah, selanjutnya kita masuk pada uji hipotesis nilai T hitung dengan T tabel. Pengujian ini pun memiliki dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama yaitu jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka ada pengaruh stres kerja atau X terhadap kinerja pegawai Y. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y. Nah, kita lihat lagi output koefisien yang ada pada aplikasi SPSS kita tadi yang sudah kita input. Kita lihat di output koefisien di tabel T. Di sini ada nilai min, inilah nilai dari T hitung tersebut, yaitu min 4,418. Nah, itu adalah nilai T hitungnya. Karena nilai T hitung sudah kita temukan, maka selanjutnya kita akan mencari nilai T tabel. Karena di dalam output tersebut belum ada nilai dari T tabel. Adapun rumus dalam mencari T tabel yaitu yang kita gunakan, yaitu ini rumusnya. Rumus T tabel adalah T tabel sama dengan dalam kurung A per 2 dibagi N dikurang 1 dikurang K dikurang 1, yang sama dengan nilai A ini adalah nilai probabilitas tadi 0,05 per 2 dibagi 12. N 12 ini dari mana kita dapat? Yaitu dari nilai N. Nilai N ini adalah jumlah responden yang kita gunakan atau jumlah data responden yang kita gunakan dalam uji linear sederhana tadi. K ini sudah ketentuan, yaitu nilai K itu adalah 1. 1 ini juga sudah ketentuan dari rumus mencari nilai T tabel, yang hasilnya yaitu 0,05 dibagi 2, yaitu hasilnya 0,025 dibagi 10. Di sini
nilai ini bukan kita bagi, melainkan kita lihat nilainya kita distribusikan di nilai T-table, yaitu maka kita dapat nilai T-table sebesar 2,28. Kenapa bisa dapat nilai 2,28? Yaitu kita lihat di sini distribusi nilai T-table. Kita lihat ini 0,25 ini. Tadi kan ini dalam rumus 0,25 dibagi 10. 0,25 ini kita lihat dekanya ini 10. Ini 10 karena hasil dari perhitungan T-table tadi 0,025 dibagi 10, maka di kita yang kita lihat di nilai 10 ini. Berapa nilai dari turunan ini? Yaitu 2,228. Oleh karena itu kita dapatkan nilai T-table yaitu sebesar 2,228. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai T hitung sebesar min 4,418 lebih besar dari T-table yang nilainya 2,228, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO-nya ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh stres kerja atau X terhadap kinerja pegawai Y. Di dalam analisis linear sederhana, nilai T hitung min 4,418 dianggap lebih besar dari nilai T-table 2,28 yang bisa kita lihat di dalam uji hipotesis dengan melihat kurva regresi. Ini kita lihat di sini. Pengujian menggunakan kurva regresi akan bermanfaat jika nilai T hitung ditemukan negatif, yakni min 4, yakni di sini nilai T hitungnya yaitu min 4,418. Di sini bisa kita lihat ini. Ini dalam kurva ini area yang tidak berpengaruh, atau ini akan berfungsi bila nilai T hitung lebih kecil dari nilai T-table. Karena ketentuannya tadi adalah bila nilai T hitung lebih kecil dari nilai T-table, maka tidak ada pengaruh terhadap variabel Y. Dari berdasarkan kurva di atas, kita ketahui bahwa nilai T hitung sebesar min 4,418 terletak pada area pengaruh negatif ini, area berpengaruh negatif ini min 4,418-nya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada pengaruh negatif stres kerja atau X terhadap kinerja pegawai Y atau variabel Y. Bila nilai T hitungnya positif, maka berada di sini juga dianya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk mengetahui besarnya pengaruh stres kerja atau variabel X terhadap kinerja pegawai atau variabel Y dalam analisis regresi linear sederhana, kita dapat berpedoman pada nilai R² atau R2 yang terdapat pada output SPSS bagian model summary ini. Di sini bisa teman-teman lihat di aplikasi SPSS teman-teman. Ini di output yang ini, output model summary ini, kita lihat nilai R²-nya. Dari data yang sudah kita masukkan dalam aplikasi SPSS tadi, kita dapat nilai outputnya yaitu 0,661 yang nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh stres kerja atau variabel X-nya terhadap kinerja pegawai atau variabel Y-nya adalah sebesar 66,1%, sedangkan 33,9% lainnya kinerja pegawai dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti, karena kita hanya meneliti pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai.
Baik, segitu saja dari paparan yang bisa saya sampaikan. Dan kesimpulan dari uji analisis regresi linear ini yaitu bahwa dapat kita simpulkan bahwa stres kerja atau variabel X berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai atau variabel Y dengan total pengaruh sebesar 66,1%, dan pengaruh negatif ini bermakna semakin menurunnya stres kerja seorang karyawan atau pegawai, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai tersebut. Dan perlu kita pahami bahwa uji analisis regresi linear sederhana dapat kita gunakan untuk menguji satu variabel bebas saja atau satu variabel X saja. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih.